Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat, saya Siti Kasanovic dari SMA Negeri 1 Bantarkawung sebagai calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah. Di video kali ini, saya akan menyampaikan tugas aksi nyata modul 1T1 mengenai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Sebelum saya mempelajari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro, pembelajaran yang saya alami dirasa berpusat pada guru. Kemudian, menurut pendapat siswa-siswi saya, pembelajaran dirasa membosankan dan terlihat kurang diminati oleh mereka. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 mengenai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro, ada beberapa konsep pendidikan yang sangat penting untuk bisa diterapkan di kelas. Antara lain, pembelajaran sebaiknya berpusat pada siswa agar lebih bermakna. Kemudian, pembelajaran harus didesain secara menarik untuk menarik minat dan ketertarikan siswa dalam pembelajaran. Kemudian pembelajaran harus menyenangkan. Karena dengan menyenangkan, maka siswa akan lebih menikmati proses pembelajaran dan diharapkan tujuan pembelajaran akan lebih tercapai. Dan yang terakhir, pembelajaran juga menekankan budi pekerti, tidak hanya pengetahuan atau keterampilan kompetensi kognitif saja. Ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan setelah saya mengikuti pembelajaran modul 1T1 ini antara lain, yang pertama, mencari model pembelajaran yang berpusat pada siswa. Yang kedua, saya mendesain pembelajaran yang interaktif. Yang ketiga, saya menerapkan penilaian yang mencakup kognitif, keterampilan, dan juga penilaian karakter. Yang perlu ditekankan di sini adalah tidak hanya menilai ranah kognitif saja, tetapi juga keterampilan dan karakter atau budi pekerti. Dan yang terakhir adalah melakukan refleksi pembelajaran untuk perbaikan proses pembelajaran ke depan. Untuk praktek baik yang saya lakukan, yang pertama, saya berdiskusi dengan rekan sejawat untuk merencanakan proses pembelajaran yang paling tepat. Kemudian saya membuat PPP. Nah, setelah itu saya mengawali pembelajaran dengan melakukan doa bersama. Di sini karena ada siswa yang beragama non-muslim dan satu-satunya di kelas, saya tetap menghargai proses doa dengan cara diam dan siswa-siswa saya dipersilakan berdoa dalam hati masing-masing. Untuk kegiatan berdoa ini dipimpin oleh ketua kelas. Oke, untuk mengawali kegiatan belajar di siang hari ini, kita berdoa dulu agar kalian dimudahkan dan apa yang menjadi lebih gampang dalam melakukan kalian. Oke, silakan ketua kelas memimpin doa. Baik, semuanya di tempat duduk. Siap, gerak. Berdoa dalam hati. Mulai. Berdoa selesai. Kemudian setelah kegiatan berdoa, saya mengecek kehadiran siswa dan selanjutnya saya menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari tersebut. Setelah anak-anak siap untuk melaksanakan pembelajaran, saya memberikan suatu persepsi atau pertanyaan pemantik. Di sini karena babnya adalah ikatan kimia, saya memancing daya kritis mereka mengenai pertanyaan salah satu ikatan kimia yang terjadi pada unsur Na dan Cl. Saya meminta mereka mencari jawaban mengapa dalam suatu ikatan yang terjadi antara unsur Na dan Cl hanya membentuk satu senyawa saja, tidak ada senyawa yang lain. Kemudian setelah memberikan pertanyaan pemantik, saya mempersilahkan siswa-siswi untuk melakukan diskusi berkelompok dan mengerjakan atau menjawab pertanyaan secara kolaborasi. Setelah kita diskusi dan kolaborasi, kemudian anak-anak melakukan presentasi di depan kelas. Termasuk dari golongan 17 yang berarti elektron valensinya adalah titik. Jadi kita tulis dulu di sini Cl, baru ditulis elektron valensinya di sekitar unsur Cl. Kayak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena dia elektron valensinya 7, berarti dia belum stabil. Yang artinya masih memerlukan satu elektron lagi. Terus yang selanjutnya ada unsur O, yaitu golongan 16 yang berarti elektron valensinya adalah 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena Setelah ada kelompok yang memaparkan jawaban dari pertanyaan dalam LKPD yang saya berikan, kemudian saya berikan kesempatan untuk siswa lain
memberikan suatu pertanyaan kepada kelompok yang maju. Dan setelah kita diskusi antara mereka, antara kelompok yang maju dan siswa yang bertanya, saya melakukan kegiatan konfirmasi atau penguatan materi. Di sini saya memberikan penguatan mengenai materi yang dilakukan oleh kelompok yang maju dan juga memberikan konfirmasi bila ada materi yang dirasa kurang tepat. Kemudian dari pembelajaran atau di kegiatan penutup, saya melakukan refleksi pembelajaran. Saya memberikan sebuah link Google Form yang berisi pertanyaan mengenai pembelajaran yang telah dilakukan di dalam kelas. Dan kemudian jawaban-jawaban tersebut menjadi sebuah refleksi bagi saya untuk menyiapkan proses pembelajaran di pertemuan selanjutnya. Setelah saya melakukan pembelajaran, ada beberapa hal tantangan yang saya temui dalam kelas. Yang pertama, ternyata karena pembelajaran kimia itu dilaksanakan di siang hari, terlihat secara kondisi fisik anak-anak saya merasa kelelahan. Kemudian tantangan lainnya adalah sebagian besar siswa merasa kurang percaya diri terkait pemahaman yang mereka miliki. Yang saya maksud adalah sebagian besar dari mereka sebenarnya sudah mampu menjawab pertanyaan. Mereka sudah paham secara kognitif atau pengetahuan, tetapi mereka kurang percaya diri apakah jawaban mereka itu benar atau salah. Kemudian yang ketiga, ada beberapa murid yang merasa malu untuk melakukan presentasi di depan kelas. Nah, solusi yang saya tawarkan apabila menemui permasalahan yang sama adalah pendidik melakukan ice breaking atau penyampaian materi diselingi dengan candaan ketika menjelaskan, sehingga siswa dapat merasa lebih fresh dan tidak tegang begitu. Kemudian yang kedua, saya menyampaikan diri siswa saya memastikan mereka bahwa mereka percaya diri dengan jawaban yang telah mereka punyai ya. Saya memberikan penguatan bahwa mereka sebenarnya sudah paham dengan materi yang dibahas, buktinya mereka sudah bisa menjawab dengan mandiri gitu. Dan yang terakhir, saya memberikan bimbingan tentang bagaimana cara mempresentasikan materi untuk mengantisipasi jika ada murid yang tetap merasa malu untuk melakukan presentasi dalam kelas. Berikut adalah testimoni dari rekan sejawat dan siswa yang saya ajak di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Koko Bangkit Budiman. Saya merupakan guru PJOK di SMA Negeri 1 Bandar Kaung. Saya merupakan rekan sejawat dari Bapak Sidik Hasanofik yang merupakan guru mapel kimia di SMA Negeri 1 Bandar Kaung yang sekarang sedang mengikuti pendidikan guru penggerak. Pada kesempatan kali ini saya diminta untuk mentestimoni beliau sebelum dan sesudah mengikuti pendidikan guru penggerak. Lebih tepatnya sedang berlangsung mengikuti pendidikan guru penggerak. Nah, sebelum itu saya melihat atau saya ingin menjelaskan bahwa Pak Sidik Hasanofik memang seorang guru yang aktif di sekolah, baik di bidang kurikulumnya yaitu sebagai staf wakakurikulum ataupun di bidang-bidang yang lain yang sering memberikan saran, kemudian cara pandang terkait suatu permasalahan dan memberikan masukan kepada guru-guru yang lain. Jadi menurut saya beliau sudah sangat aktif di sekolah dan sangat sudah baik sekali. Cuman ada kekurangan menurut saya di bidang pembelajaran atau di bidang pemimpin pembelajaran selaku pemimpin pembelajaran. Apa itu kekurangannya? Kalau menurut saya kekurangannya adalah beliau terlalu menyamaratakan peserta didik antara si A, B, dan C-nya. Sehingga dalam proses pembuatan RPP atau penyampaiannya, dia hanya menggunakan satu metode yang berharap siswa dapat menerimanya semua dan dapat mendapatkan hasil yang baik semua dari metode yang diajarkannya. Namun kita sama-sama tahu bahwa sebenarnya kemampuan siswa ataupun siswa satu dengan yang lainnya mempunyai kemampuan atau bakat yang berbeda-beda atau keinginan yang berbeda-beda. Sehingga di sini menurut saya Pak Nofik perlu merubah cara mengajarnya, cara mendidik siswa agar bisa merangkum atau bisa merangkul semua keinginan siswa untuk dalam proses pembelajaran kimia tersebut. Namun perubahan terlihat setelah beliau mengikuti pendidikan guru penggerak. Walaupun mungkin itu perubahan kecil, tapi menurut saya jika dia sudah atau beliau sudah selesai mengikuti pendidikan guru penggerak akan berdampak sangat luar biasa pada proses pembelajaran untuk mapel kimia. Apa yang saya lihat sesudah mengikuti pendidikan guru penggerak, beliau sudah mulai melihat latar belakang siswa, bahkan kadang beliau selalu bertanya sebelum pembelajaran terkait
apa permasalahan yang ada di rumah, kemudian apa kesukaannya, apa hobinya, sehingga beliau menuangkan hasil asesmen diagnostik di awalnya tersebut ke dalam RPP yang diolah, kemudian beliau mencoba merangkum metode pembelajaran yang berbeda-beda untuk tiap siswanya atau mungkin tiap kelompoknya yang beliau buat. Saya melihat di pembelajaran tersebut melihatnya lebih efektif daripada sebelum beliau mengikuti pendidikan guru penggerak. Nah, dalam hal ini pendidikan guru penggerak berarti sangat merubah beliau Pak Sidik Hasanobik dalam proses pembelajarannya, yang merupakan tadinya juga sudah bagus, namun akan tetapi setelah mengikuti beliau lebih aktif lagi, lebih bagus lagi dalam proses pembelajaran di kelasnya. Saya melihat siswa juga semakin aktif dan semakin antusias untuk mengikuti mapel kimia tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Intinya pendidikan guru penggerak merubah guru lebih profesional lagi, lebih baik lagi, dan sukses untuk Pak Sidik Hasanobik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Natalia Ajeng Pangestuti dari kelas 11-8. Saya sangat senang sekali bisa belajar kimia bersama Pak Novik, apalagi materi yang dibahas saat ini tentang ikatan kimia. Menurut saya, Pak Novik dapat menyampaikan materi tersebut dengan bahasa yang mudah dipahami. Pak Novik menggunakan perumpamaan mengenai ikatan kimia dengan interaksi dan hubungan sehari-hari, sehingga mudah untuk dipahami dan dimengerti oleh siswa-siswi SMA Negeri 1 Bantar Kaung termasuk saya sendiri. Dalam pembelajaran, biasanya Pak Novik meminta kami untuk memecahkan permasalahan soal yang diberikan secara mandiri, kemudian baru dibahas secara bersama-sama. Dan untuk saya sendiri, walaupun sebagai siswa non-muslim satu-satunya di sekolah ini, saya merasa nyaman ketika belajar bersama Pak Novik. Terima kasih ya Pak telah menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Demikian paparan mengenai tugas aksi nyata modul 101. Semoga kita semua mendapatkan manfaat dari video ini. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.